Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sistem operasional Bank Syariah. Next. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, akan saya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Nurifa Catur Oktavianti dengan NIM 064, kemudian Femilia dengan NIM 102, kemudian Fatimah Tuzahro dengan NIM 106, kemudian Diana dengan NIM 111. Next. Prinsip dalam penghimpunan dana Bank Syariah. Berdasarkan fatwa atau biasanya kita itu menyebutnya dengan pendapat, berdasarkan pendapat DSN atau Dewan Syariah Nasional, prinsip-prinsip penghimpunan dana pada perbankan syariah itu dibagi menjadi dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudoroba. Yang pertama adalah penghimpunan dana dengan prinsip wadiah. Wadiah itu berarti titipan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Apabila dalam ekonomi syariah itu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan itu kehendaki. Nah, wadiah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah wadiah amanah, yang kedua adalah wadiah damanah. Nah, wadiah amanah di mana penerima titipan tidak mempergunakan barang titipan dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan yang terjadi pada barang titipan tersebut selama itu bukan akibat dari kelalaian penerima titipan. Contohnya seperti safe deposit box, di mana nasabah itu menitipkan barang kepada bank syariah sejak awal transaksi disepakati, yaitu seperti sewa penyimpanan. Nah, dan jasa penjagaan dari bank syariah tersebut itu yang menyimpan barang titipan tersebut, maka bank syariah boleh mengenakan fee kepada nasabah seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah wadiah damanah, di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikannya secara utuh setiap saat si pemilik itu menghendakinya. Contohnya seperti tabungan, kemudian giro, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penghimpunan dana dengan prinsip mudoroba, di mana penghimpunan dana dengan prinsip mudoroba ini dibagi menjadi tiga, yaitu mudoroba mutalak, di mana bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana, yang mana ini tanpa ada batasan. Contohnya seperti kerjasama antara nasabah penabung dengan bank melalui produk tabungan, kemudian giro maupun deposito syariah. Kemudian yang kedua adalah mudharabah mukhayyadah, di mana bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal, yang mana ini terikat dengan batasan. Contohnya seperti sebuah perusahaan ingin memberikan bantuan produktif kepada warga binaan. Nah, namun membutuhkan peran lembaga keuangan sebagai penyalur dan pengelola. Maka perusahaan tersebut melakukan perjanjian mudharabah wakhayadah itu dengan pihak lembaga keuangan syariah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah mudharabah mustarakah, di mana pemilik dana terdiri dari beberapa orang yang memberikan dananya untuk dikembangkan oleh pihak kedua. Pihak kedua itu adalah siapa? Pihak kedua itu adalah bank pada sektor yang dianggap memang itu mendatangkan laba, seperti itu. Contohnya seperti asuransi syariah. Next.
Mudorobah itu ada beberapa pihak. Yang pertama adalah penyandang dana, di mana penyandang dana ini biasanya disebut sohibul mal. Kemudian yang kedua adalah pengelola atau biasanya disebut mudorib. Kemudian mudorib ini dibagi menjadi beberapa pihak. Yang pertama sebagai pihak yang melakukan dorob, di mana dorob ini adalah mengelola usaha tersebut. Kemudian yang kedua adalah sebagai wakil, di mana ini berusaha atas nama kongsi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pemegang amanah atas dana yang biasanya atas dana dari sohibul mal. Kemudian yang terakhir adalah sebagai partner, yang mana ini menyertai sohibul mal dalam keuntungan dan kerugian, seperti itu. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fedilia dengan NIM 102. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penyaluran dana bank syariah atau financing. Nah, kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah harus tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang diatur oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk meneliti secara sesama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Nah, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, lalu bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan bank syariah dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Nah, yang pertama ada prinsip jual beli atau BAI. Nah, dalam prinsip jual beli dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan harga jual dan harga beli. Yang kedua, berdasarkan jenis barang pengganti. Yang ketiga, berdasarkan waktu penyerahan. Adapun yang berdasarkan harga jual dan harga beli itu dibedakan lagi menjadi 4, yaitu al-musawamah, at-tawilah, al-murabahah, dan al-muwada'at. Lalu yang kedua, berdasarkan jenis barang pengganti dibedakan menjadi 3, yaitu al-muqayyadah, al-mutlaq, dan asham. Lalu yang terakhir yaitu berdasarkan waktu penyerahan. Ini juga dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama al-ba'i bidhaman ajil, yang kedua al-istina, dan yang ketiga yaitu asalam. Baik, slide selanjutnya yaitu penjelasan tentang jual beli berdasarkan perbandingan harga jual dengan harga beli. Yang pertama ada al-musawamah, yaitu jual beli di mana penjual memasang harga tanpa memberitahu si pembeli berapa margin keuntungan yang diambil oleh penjual. Nah, yang kedua ada at-tawilah, di mana transaksi ini penjual menjual barang tanpa mengambil keuntungan sedikit pun. Yang ketiga al-murabahah, yakni penjual menjual barang dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama dengan pembeli. Nah, yang terakhir ada al-muwada'ah, yaitu penjual menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga beli. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Zahro dengan NIM 2018-310-106. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, ini ada jual beli berdasar pada jenis barang pengganti. Yang pertama, muqayyadah, yang dimana bentuk awal dari transaksi barang ditukar dengan barang. Yang kedua ada
At-mutlaqah, yaitu jual beli biasa, barang ditukar dengan sejumlah uang. Yang ketiga ada asraf, yaitu jual beli antara mata uang yang berbeda atau juga jual beli mata uang asing. Baik, selanjutnya ada jual beli berdasarkan waktu penyerahan barang atau uang. Yang pertama ada bai'u bitamam ajil, yang dimana menjual barang dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara penjual dengan pembeli dan dibayar secara mengangsur. Terus yang kedua ada bai'u salam, yaitu jual beli dengan cara pembayaran dilakukan di muka dan penyerahan dilakukan di kemudian, pada umumnya itu untuk hasil pertanian. Terus yang ketiga ada bai'al istisna, yang dimana jual beli barang berdasarkan kontrak order bersama antara pemesanan atau yang bertindak selaku pembeli dengan produsen selaku penjual atas pembuatan suatu jenis barang, pada umumnya manufaktur. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Diana Dwi Rahmawati dengan NIM 2018-310-111. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang kedua yaitu prinsip investasi. Dalam melakukan investasi dapat dilakukan dengan skema mudharabah dan skema musyarakah. Yang pertama yaitu investasi dengan skema mudharabah. Akad investasi dengan skema mudharabah adalah akad atau transaksi antara dua pihak di mana salah satu pihak itu menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Nah, dalam skema ini, bank bertindak sebagai sohibul mal, pemilik dana, sedangkan nasabah yang menerima pembiayaan itu bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Seluruh modal berasal dari pihak bank syariah sebagai pemilik dana. Yang kedua yaitu investasi dengan skema musyarakah. Investasi dengan skema ini adalah kerjasama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi pemilik modal masing-masing. Next. Selanjutnya yaitu yang ketiga, prinsip sewa. Nah, di sini ada 3 jenis-jenis sewa, yaitu yang pertama sewa ijarah mutlakah. Adalah proses sewa menyewa yang biasa ditemukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu contohnya seperti menyewa barang dan menyewa tenaga ahli dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu sewa bai'at takjiri atau sewa beli. Adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur. Dan yang ketiga yaitu sewa musyarakah mutanakisah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang dan aset, di mana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yang lain itu bertambah hak kepemilikannya. Di dalam praktiknya itu seperti ketika bank dan nasabah ingin memiliki suatu aset. Akhirnya mereka bekerja sama dalam modal dengan persentase yang telah terkontrak. Nah, kemudian si nasabah itu melakukan pengangsuran dana menurut modal kepemilikan aset yang dimiliki oleh bank. Maka terjadilah perpindahan kepemilikan aset dari bank kepada nasabah menurut jumlah dana yang telah diangsur kepada bank.
Nah, sampai pada akhirnya semua aset kepemilikan bank itu telah berpindah tangan ke nasabah. Sekian presentasi dari saya dan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.